Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Software Quality Assurance, dari kelas TI 21B2 SE2, Software Engineering. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengujian software white box testing. Nah, di sini anggota kelompok saya, ada saya sendiri, Johan Putra Pradana, dan ada Bang Kasendra, ada Bang Michael Valentino Laisina, dan ada Bang Grace Forwedeli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu adalah tujuan pengujian. Nah, tujuan pengujian ini untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam sistem aplikasi ini berjalan sesuai yang diinginkan. Perlu dilakukan pengujian sistem karena white box ini melibatkan penggunaan dan penjelasan struktur kontrol sebagai bagian dari desain level komponen untuk melakukan kasus-kasus uji tersebut. Nah, metode pengujian ini yang dikenal sebagai white box ini melibatkan pengujian penjelasan struktur kontrol sebagai bagian yang desain level komponen untuk menghasilkan kasus-kasus uji tadi. Nah, white box ini memiliki beberapa teknik yang digunakan dalam proses pengujiannya, seperti pengujian aliran data dan pengujian aliran kontrol. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan pengujian white box testing tersebut. Nah, yang pertama ada metode white box ini dapat mengungkapkan kesalahan dalam kode. Nah, yang dimana dengan mengidentifikasi ini dan menghapus baris kode yang tidak diperlukan. Lalu yang selanjutnya ada cakupan maksimal pengujian, di mana pengujian ini dengan metode white box ini memiliki cakupan yang maksimal dalam menguji aplikasi saat skenario uji coba. Nah, setelah dari keunggulan, kita akan bahas kelemahannya tersebut. Nah, kelemahan dari white box testing ini adalah yang pertama itu ada biaya pengujian menggunakan metode white box ini cenderung tinggi karena memerlukan pengujian yang berpengalaman di bidang ini. Yang kedua yaitu beberapa alur programnya mungkin tidak diuji karena tidak praktis untuk menguji setiap baris kode guna untuk menemukan kesalahannya. Jadi beberapa alur itu tidak diuji. Nah, baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Bang Michael Valentino tentang metode white box testing. Pada Bang Michael, saya persilakan. Terima kasih Bang Johan. Saya akan menjelaskan tentang metode. Yang pertama itu ada loop testing. Loop testing ini berfokus kepada pengujian validasi struktur sebuah ulangan. Dan yang kedua ada data flow. Data flow testing ini yang melihat bagaimana data bergerak dalam suatu program. Dan untuk yang ketiga, control flow. Nah, control flow testing yang menggunakan aliran kontrol program sebagai model dalam acuan untuk membuat test case. Yang keempat, ada branch testing. Branch testing yang berfokus pada pengujian percabangan dalam program. Yang kelima, ada basic patch testing, yang merupakan teknik yang akan melakukan pengujian pada sebuah pernyataan atau statement setidaknya sekali. Selanjutnya untuk komponen. Oke, selanjutnya komponen. Ya. Komponen yang pertama dimulai dari cyclomatic complexity, merupakan sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur kompleksitas logika dalam sebuah program. Metode ini memberikan nilai kuantitatif terhadap tingkat kompleksitas perangkat lunak. Rumus yang digunakan untuk menghitung cyclomatic complexity adalah dengan berikut ini, yaitu VGE adalah jumlah sisi dan N adalah jumlah node. Yang kedua adalah flowchart, merupakan representasi visual dari langkah-langkah dan urutan prosedur dalam suatu aplikasi. Yang ketiga, flow graph. Flow graph merupakan representasi grafis dari program yang dihasilkan dari pemeteran flowchart program. Dan yang keempat, form pencatatan. Pelaksanaan pengujian
dan sebagainya. Sekian. Baik, untuk contoh ini Nah, di akan sini saya ada jelaskan, contohnya. yaitu kita ambil contoh sederhana, yaitu adalah kita akan mengamati alur proses dari suatu sistem login, di mana kalau kita lihat flowchart di sini adalah ada 5 tahapan, yaitu dari start, username dan password, apakah admin benar, password sesuai atau tidak, dan passwordnya sesuai. Di sini jika kita lihat dari flowchart ini akan kita gambarkan dalam bentuk flow graph. Nah, di flow graph ini kita bisa lihat bahwa sesuai dengan flowchartnya, yaitu ada 5 tahapan, yang dimana dalam satu tahapan itu juga terdapat satu pertanyaan, apakah benar atau admin atau tidak. Jika benar admin, maka password harus sesuai, jika tidak password salah dan akan kembali ke proses sebelumnya. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam rumus yang tadi sudah dijelaskan ya oleh Bang Kris, yaitu adalah cyclomatic complexity, di mana dalam rumus ini akan menentukan berapa path atau berapa bagian proses yang ada di dalam satu flow proses tersebut atau flow graph tersebut. E itu menggambarkan lingkaran 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan N-nya itu adalah menggambarkan prosesnya yang digambarkan dengan garis. Sehingga kalau kita gambarkan ada 2 proses atau ada 2 path di situ. Path yang pertama adalah admin menginput data yang salah, yang mana digambarkan pada proses nomor 1, 2, 3, 4, dan 2. Dan path nomor 2 adalah admin menginput data yang benar, yaitu proses nomor 1, 2, 3, dan 5. Sehingga kalau dijelaskan dalam form yang misalkan dituangkan ke dalam form yang sudah tadi kita siapkan, path ini harus dijelaskan dulu aktivitasnya seperti yang diharapkan seperti apa, hasilnya seperti apa, hasil aktualnya seperti apa, dan kesimpulannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat, kita perumpamakan di sini path 1 seperti yang tadi dijelaskan adalah prosesnya 1, 2, 3, 4, dan 2, karena aktivitasnya adalah admin menginput data yang salah. Hasil yang diharapkan tentunya tidak dapat nih masuk ke dalam halaman home atau homepage-nya. Dan setelah diuji coba, hasilnya sesuai. Ternyata ketika admin menginput password yang salah, tidak dapat masuk ke halaman home. Sehingga bisa dinyatakan flow-nya valid. Kemudian dijelaskan lagi di path yang kedua, ketika admin menginput data yang benar, yang mana hasil yang diharapkan adalah dapat masuk ke halaman home, sehingga hasilnya pun sama, ternyata dapat masuk ke halaman home, dan bisa disimpulkan bahwa hasil dari pengujian ini juga valid atau flow prosesnya valid. Sehingga dapat disimpulkan dari flow proses tadi dan flow graph tadi, alur ini sudah bisa dinyatakan lulus atau bisa dibilang prosesnya valid dan dapat digunakan untuk ke proses selanjutnya. Oke, baiklah. Penjelasan dari kelompok 2 tentang mengenai pengujian whiteboard testing. Terima kasih semuanya. Apabila ada dari kesalahan dari kami minta maaf. Pada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.